Ya, ciao. Ya, kita kembali lagi di kata-kata Mustafa, membahas tentang sesuatu yang ada di sekitar kalian, tapi kalian tidak akui keberadaannya. Ya, hari ini kita akan kembali membahas tentang agnostisme, cuman ya agak-agak berbeda aja lah ya, tipis-tipis kali ya. Karena membahas tentang agnostik yang akan saya bahas hari ini bukan membahas sih, cuman kayak uh, sedikit uh, meluangkan waktu aja, karena sebelumnya penjelasannya selalu yang bertematik ya. Tapi kali ini saya cuma pingin bacain komen. Saya nggak punya terlalu banyak subscriber, tapi ternyata ya ada aja sih yang nonton video saya kan dan mendengarkan penjelasan saya tentang agnostisme. Dan ya saya pingin bacain komentar-komentar yang berkaitan dengan agnostisme dari konten-konten saya. Ya, mungkin saya juga akan mencari komen-komen yang saya itu sementara ini yang aktif itu ada dua kontennya. Ada konten bukan DJ, lalu ada juga konten kata-kata Mustafa. Di konten kata-kata Mustafa itu saya membahas tentang agnostisme, saya juga membahas tentang sesuatu yang tabu mengenai kehidupan ini begitu ya. Selain agnostisme, saya juga biasanya membahas tentang ya sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang ya di tengah-tengah antara nalar, logika dan skeptis begitu ya. Ya bisa jadi pengalaman, bisa jadi pengalaman lain, atau bisa jadi pembukaan pola pikir atau akal sehat. Iya, iya, iya. Diam-diam, aku bikin konten dulu. Dan ya, jadi yang akan saya bacakan ini komen-komennya, komen-komen dari yang mengomentari kata-kata Mustafa. Karena banyak juga orang yang berdiskusi di situ, karena kan ada beberapa konten saya juga yang dibodohi Tuhan, filosofi iblis, manusia itu iblis, manusia itu Tuhan, lalu ada juga apa ya, pegawai versus cita-cita, lalu ada apa lagi ya yang berkaitan dengan itu ya. Jadi saya akan bacakan komennya dari awal. Oh enggak, dari yang terbaru, mungkin ya ke bawah-ke bawah aja karena saya juga pakai handphone aja ngelihatnya ya. Jadi ya saya cuma akan scroll mana kira-kira yang ini. Dan ini juga merespon sih, kalau misalnya ada pertanyaan yang kira-kira saya bisa langsung jawab, saya akan langsung jawab. Nih panjang nih, lebar nih, dari Pseudo Life. Nanti saya akan capture juga dari Pseudo Life. Nah, dia mengomentari tentang semua orang itu agnostik. Ya. Selama kamu tidak merugikan orang lain, frase hanya berlaku pada tindakan bersifat niat. Karena baik atau tidak baiknya seseorang itu hanya bayangan atas tindakannya, seperti bayangan tubuh yang terpapar cahaya matahari di siang hari. Bayangannya bisa berubah-ubah jika kita mengubah posisi tubuh, karena hukum alamnya adalah dibalik tindakan baik kita. Selalu aja ada tindakan yang tidak baik juga yang kita lakukan meskipun tidak niat. Dan tidak ada yang namanya perbandingan akan hal tersebut. Karena sekecil apapun tindakannya, itu ada status niat atau tidaknya. Kasus A, telat datang ke tempat meeting itu merugikan klien, tapi kamu telat karena menolong orang celaka di jalan. Kasus B, buru-buru pulang ke rumah karena anak jatuh sakit, tapi di jalan kamu ngebut-ngebutan dan hampir mencelakai orang. Kesimpulan, tidak ada rumus, hitungan, atau hukum yang bisa mengendalikan tindakan yang disebut lebih baik, dan buruk atau lebih buruk. Ya, menarik ya. Jadi dia mencoba menjelaskan juga bahwa kehidupan itu memang begitu. Ya. Jadi bila kita mengamati kehidupan ini tanpa keterikatan kita dengan sesuatu yang kita percayai, bahwa tindakan baik dan buruk itu ya punya tempatnya masing-masing gitu ya. Dan ya bagus. Ini ada akun teologi.
Dia memberikan pujian kepada lagu Pesan Agnostik ya. Ini lagu yang saya tulis di tahun 2017 yang menjadi pencetus awal saya ingin membuat konten agnostik ya. Awalnya tuh saya cuma pengen bikin lagu-lagu aja gitu yang membuat nada-nada atau syair-syair satir tentang agnostisme, tentang kehidupan. Tapi akhirnya modalnya besar kalau bikin lagu terus ya. Jadi dan kreativitasnya juga luar biasa. Jadi saya rasa saya bikin konten diskusi atau dialog aja. Lagu yang mengobati luka dalam kita. Luka dalam karena agama, bersyukur adalah cara terbaik untuk menikmati hidup. Tidak perlu Tuhan, agama, dan surga ya. Jadi memang di lagu ini saya fokus menuliskannya itu untuk menjelaskan betapa sebenarnya kita nggak bisa minta atau request kan dilahirkan sebagai apa dan siapa dengan posisi seperti apa. Saat kita beranjak dewasa pun kita nggak bisa memilih kita akan terjerumus kemana, kita akan hidup dengan lingkungan seperti apa dan hidup dengan siapa gitu ya. Ada yang nikmat, ada yang nggak nikmat, ada yang sakit, ada yang sehat gitu ya. Namun saya sampaikan secara sarkas bahwa ya di situ juga saya ada bilang nggak ada orang yang mau jadi koruptor, nggak ada orang yang mau jadi pelacur, tapi dan juga nggak ada juga yang mau jadi istri kedua, nggak ada yang mau ngerokok, nggak ada yang mau menjadi pecandu atau peminum alkohol. Tapi ya kenyataannya seperti itu. Itu yang kita hadapi sekarang, yang membuat kita akhirnya menjadi manusia yang penghakim atau tidak gitu ya. Oke, lanjut. Nih, ada juga lagi yang komen ke semua orang itu agnostik. Dia bikin 2 komentar. Agnostik berbanding terbalik dengan yang namanya plagiat. Saya mengaku diri agnostik di saat tertentu, tapi bila bersama dengan yang sepaham dalam berteologi dan berdoktrin agama. Saya mengaku diri agnostik di saat tertentu saja, tapi bila bersama dengan yang sepaham dalam berteologi dan doktrin agama. Nah, gimana nih? Bila sepaham tentu tidak, hahaha. Oke. Ya, jadi untuk tinggal di Indonesia itu nggak mudah ya. Saya juga sempat angkat ini di beberapa konten saya bahwa saya itu pun pernah di komentar dikasih hate speech gitu ya, hate speech yang sifatnya ya kata-kata yang kasar gitu ya macam-macam lah. Bahkan sempat saya juga pernah secara langsung maupun secara komentar atau secara komen atau secara DM dibilang darah saya halal. Dan yang serem itu waktu bicara secara langsung, saat kita berdiskusi, ngobrol-ngobrol, dia tidak tahu banyak tentang saya, tiba-tiba langsung dia bilang, kamu tahu nggak darahmu ini halal kalau di agama kami gitu ya. Gitu. Saya nggak perlu sebut agamanya apa. Lalu akhirnya kita ngobrol, kenapa bisa halal? Kenapa darah itu bisa jadi halal? Apakah itu boleh diminum? Apakah itu menjadi alasan bahwa seseorang boleh membunuh gitu ya? Dan saya cuma minta tunjukkan aja sesuatu yang menurutmu menyesatkan, sesuatu yang menurutmu tidak baik. Hampir semua video saya itu menjelaskan tentang perilaku manusia, termasuk mungkin perilaku saya sendiri gitu ya, yang saya amati dan yang saya lihat. Lalu secara korelasinya saya bandingkan dengan ajaran-ajaran kepercayaan. Di akhir saya akan bertanya, benar nggak sih seperti ini? Masa sih seperti itu? Karena ya prinsip saya sebagai pemegang paham agnostisme fokusnya adalah ketidaktahuan. Jadi orang yang tidak tahu yang bertanya begitu kan. Dan kalau misalnya orang yang tidak tahu bertanya lalu dijawab dengan pertanyaan dengan jawaban yang menyakitkan gitu ya. Lalu apa fungsinya sebuah ajaran dari kepercayaan tersebut ya? Nah, ini ada juga di konten 90% manusia itu biseks. Tiba-tiba muncul di beranda gue video yang sangat kontroversi yang katanya 90% manusia adalah biseksual. Anjing banget. Ya, jadi video ini juga video udah lama ya.
Ini beberapa waktu setelah saya upload video semua orang itu agnostik. Dan ya memang banyak pertentangan banyak. Cuman ini secara teori ya, kalian boleh cari teorinya di Google. Dan sekali lagi saya nggak mau ngasih tahu teorinya itu apa, nanti kalian akhirnya suges. Lebih baik kalian cari sendiri biar kalian bisa ilhami gitu. Ya juga di agnostik bukan agama perumpamaan. Ada pertanyaan, Anda agnostik bukan? Lalu salam dari junior di Jakarta, Kak. Jadi ini menarik juga ya, maksudnya di Facebook itu boleh kalian cari, ada grup yang namanya Agnostic Free Thinker. Anggotanya lumayan banyak. Nanti saya akan coba bahas juga di sini, akan coba saya jadikan konten. Saya lagi minta izin sama adminnya. Di video di grup itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang ya receh aja begitu ya, maksud saya. Dan dijawab juga, dan yang menjawab itu rata-rata bukan orang agnostik, mungkin orang yang mencoba meluruskan orang agnostik gitu ya. Sehingga kasihan sebenarnya ada orang-orang yang mungkin sedang terombang-ambing jiwanya gitu ya. Lalu mereka bertanya tapi dijawab dengan orang-orang yang sarkas, dengan orang-orang yang keras dan fanatis dengan agamanya, sehingga saat dia mencari jawaban di grup agnostik, ternyata yang menjawab juga orang-orang yang beragama begitu. Jadi ini lucu. Nanti saya akan coba bahas. Nah, tandanya kamu agnostik nih, berawal dari lihat spam komen lu, jadi rajin kemari. Berasa ibadah mingguan. Oke, lanjut lagi ya. Temen gue ada yang agnostik, tapi kayaknya dia lebih ke ateis sih. Emang agak toksik orangnya, suka debatin pemikiran orang. Awalnya gue kira kagak ada tuh agnostik yang sengak begitu, tapi dari penjelasan lu gue jadi paham. Ya iya sih memang. Dalam video itu saya sebutkan juga bahwa ada yang namanya agnostik rebels, ada yang agnostik toksik juga, karena ya begitulah, karena kadang-kadang saat orang merasa tahu beberapa hal, muncul juga sikap penghakiman yang secara natural itu muncul dalam dirinya gitu ya. Jadi saat dia tahu nih, dia merasa dia sudah mendapat jawaban, dia sudah merasa dia mendapat pengetahuan gitu ya. Dan pengetahuan dan jawabannya ini terasa absolut dan mutlak kebenarannya bagi dia gitu ya. Jadi ini jadi sebuah senjata baginya gitu ya, untuk melakukan pembenaran kepada orang lain, termasuk ya melawan argumen-argumen gitu. Lanjut lagi, dari 90% manusia itu biseks, bener banget. Nah ini surga neraka bagi agnostik, ini cukup banyak juga yang respon ya. Dari Ahmad Tamimi ya. Anda masih mempersonifikasikan Tuhan dengan sistem logika manusia. Misalnya Tuhan menghukum, kata Tuhan menghukum tersebut sifat dari kekuasaan manusia. Agnostik itu percaya Tuhan sebagai inti kekuatan, bukan suatu materi. Manusia ada dari kekuatan non-materi yang bereaksi dengan zat alam. Unsur-unsur alam itulah yang menjadikan manusia dengan sesuai dengan sifat alamiah itu yang temporer. Maka manusia pun temporer. Bagaimana setelah manusia mati? Ya hilang, menyatu dengan alam lagi, sampai pada suatu masa alam pun akan hilang lalu bersatu dengan ketiadaan yang abadi. Kenapa manusia harus baik? Agar manusia tersebut hidup dengan nyaman sebagaimana makhluk lainnya ada dalam kenyamanan. Semakin mendalam berpikir, semakin tak diketahui. Noktik A sama dengan tidak. Agnostik menghentikan berpikir Tuhan sampai pada inti esensi sama dengan hakikat tidak tahu. Agnostik tidak tahu Tuhan, tapi Tuhan itu ada sebagai asal segala yang ada, dan semua makhluk akan tiada sebagaimana awalnya, tidak ada, berakhir ketiadaan atau kekal. Apakah agnostik berdoa? Ya, tapi bukan seperti agama berdoanya berbuat baik dari perbuatan baik, akan mensugesti diri orang lain pun akan baik padanya. Ketuhanan dan keagamaan agnostik bersatu dalam moralitas yang baik. Tidak ada keyakinan setelah kematian karena fisik dan kesadaran hilang dalam kesatuan pada asal. Simpelnya begitu agnostik. Agnostik ini. Ya, iya.
Jadi kenapa saya masih mempersonifikasikan Tuhan dan surga dan neraka, iblis, bla 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 dalam bahasan saya? Karena ini adalah bahasa-bahasa yang menurut saya tercipta dari beberapa ajaran tertentu, sehingga mempersonifikasikan itu seperti memanifestasikan sesuatu agar orang menjadi paham. Ya, dalam surga atau neraka bagi agnostik, titik poin yang ingin saya sampaikan adalah ya, bumi ini bisa jadi surga, bisa jadi neraka bagi orang, bagi seorang atau sebagian orang atau bagi semua orang bahkan gitu ya. Sehingga ya, bagaimana cara kita sebagai manusia bisa menciptakan surga di bumi ini gitu ya. Kan surga itu bayangannya begini ya, surga itu bayangannya unlimited resource, ketersediaan persediaan yang tidak terbatas, semuanya indah, semua itu bla bla bla. Kalau kita amati bumi kita seperti itu sebenarnya. Bayangkan kamu hidup dengan 100 orang di sekelilingmu. Kalau semua 100 orang ini berperilaku adil, berperilaku baik, berperilaku yang menyenangkan, berperilaku yang saling membantu, kamu secara tidak langsung menciptakan komunitas surga di situ. Menciptakan komunitas surga di situ. Karena kamu ya tidak peduli ya begitu ya. Maksudnya ya toleransi aja. Kalau orang berlaku jahat ya ngomong baik-baik, saling berdiskusi bagaimana orang yang perilakunya tidak baik ini jadi baik begitu ya. Jadi saling mengingatkan dan saling ini gitu ya. Sehingga 100 orang ini secara tidak langsung menciptakan juga kemampuan mereka sebagai Tuhan dalam frase manusia begitu ya. Dan istilah personifikasi ini maksud saya agar orang-orang paham gitu ya, bahwa manusia juga bisa jadi iblis, manusia juga bisa jadi setan, manusia bisa juga jadi Tuhan atau menjadi malaikat begitu ya. Bumi ini rumahmu bisa jadi surga, makanya ada juga istilah kan surga itu rumah kita sendiri begitu ya. Bahkan yang lebih dalam, surga di telapak kaki ibu. Kenapa sih surga bisa ada di telapak kaki ibu? Karena ibu itu adalah sebuah sosok begitu ya bagi sebagian orang ya. Saya broken home sih, jadi nggak begitu tahu. Bagi sebagian orang, ibu itu kan adalah sebuah sosok yang menuruti, yang memberikan, yang mengayomi segala macam hal. Jadi selama ibu ini bisa berjalan, dia akan menjadi surga yang berjalan bagi anaknya. Kalau memang ibunya begitu sosoknya ya. Jadi pengistilahan menurut saya. Dan bagus ini ya, maksudnya dia menjelaskan juga sehingga lebih detail. Jadi ya, saya harapnya jangan melihat konten saya seperti melihat kitab, hanya dilihat satu ayat aja, tapi juga intisarinya semoga bisa Ada juga orang yang pernah bertanya mungkin ya, di agnostik bukan agama kecenderungan. Bang, mau nanya, saya percaya adanya Tuhan, tapi tidak percaya agama. Dan maksudnya saya percaya Tuhan itu bukan Tuhan yang ada di agama. Kira-kira saya masuk ke agnostik atau kemana bang? Itu saya jawabnya berpikir itu ya. Saya jelaskan bahwa dia masuk ke deis. Tapi juga panteisme ya, pelajari juga tentang panteisme, bagaimana Spinoza mempercayai Tuhan. Itu menarik untuk jadi teori. Nah ini juga nih konten yang growingnya lumayan di channel YouTube saya. Bagaimana agnostik berdoa. Ini yang paling setiap hari ya, maksudnya hampir setiap minggu. Itu pasti ada yang give comment. Dan setiap hari itu growing terus dari 1-2 viewers. Lumayan lah sampai sekarang. Ini dari Love Universal, panjang juga nih. Yang saya suka itu dari orang-orang yang memberikan komentar di video diskusi saya. Mereka melakukan diskusi gitu ya. Ini menarik. Jadi ada yang memberikan pemikirannya, ada yang mengekspos dirinya menjadi sebuah wadah yang ya menarik. Gue saat ini masih sensor aja ya. Tapi jujur, gue lagi dalam perdebatan batin mengenai konsep agama secara keseluruhan. Satu, mengenai Adam, Hawa, manusia pertama dan kedua bumi. Aturan agama melarang incest. Lalu bagaimana manusia sekarang kalau generasi pertama dan kedua Adam dan Hawa gak incest? Ada yang bilang kalau pas zaman Adam,
Hawa boleh incest, sekarang enggak lah. Kok aturan Tuhan di agama bisa labil ya? Mengapa Nabi dan Rasul yang diceritakan dari semua agama samawi, orang-orang Timur Tengah semua, dari ya saya nggak bisa, kalau yang menyebut-nyebutkan itu saya rasa enggak ya, cuma dibaca sendiri aja. Yang selalu dibahas orientasi seksual, dan di agama tidak pernah dibahas bahwa orang beragama seperti orang yang egois. Banyak anak yatim atau tidak mampu yang seharusnya bisa diangkat derajatnya tidak hanya oleh orang yang tidak punya keturunan dari hetero aja. Banyak pasangan LGBT yang mapan sebenarnya, yang mampu memberikan tempat tinggal, kasih dan sayang, fasilitas. Nah, ya, saya tahu intinya, saya paham intinya. Jadi ya, saya juga pernah terombang-ambing dan bergejolak seperti ini ya. Maksud saya, iya, saya itu pernah bertemu dengan beberapa orang yang dicap tidak baik, tapi mereka berperilaku baik. Saya pernah berkumpul dengan orang-orang yang kalau bicara agama itu, oh agamaku nomor satu, agamaku itu kebenarannya bla 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 bla. Tapi saya tidak melihat gitu ya. Mungkin sebagian orang akan berkata ya memang perilaku baik kan tidak harus ditunjukkan. Tapi saya yakin. Tidak semua kebaikan itu memang harus ditunjukkan, tapi setidaknya ada sesuatu yang tersirat yang dia lakukan gitu ya. Sekarang kalau dalam agama tertentu ada yang namanya setiap tahun diwajibkan untuk menyisihkan sebagian rezekinya gitu ya. Tapi ada orang yang tidak beragama berkeyakinan ngapain harus nunggu setahun, setiap bulan pun bisa gitu ya. Setiap hari pun bisa kalau kita mau gitu ya. Dan kadang-kadang ya ini ada beberapa orang yang sengaja mungkin memanfaatkan ya, kan aku ada aturan setahun sekali pun nggak apa-apa dan itu diwajibkan, ya sudah aku mungkin buang di situ semua rezekinya supaya sekalian gitu ya. Ya sehingga ya muncullah orang-orang seperti Love Universal ini yang dia tidak melihat agama sebagai titik temu, agama sebagai jalan tengah, agama sebagai penentu kebenaran dan kebaikan gitu ya. Bahwa sebenarnya kemanusiaanlah yang menentukan baik dan tidaknya seorang manusia gitu ya. Dan dia mengetahui tentang atau mempelajari tentang sejarah-sejarah agama pun menurut saya sulit ya. Apalagi kalau kita belajar sendiri. Saya juga pernah ada di posisi mempelajari sendiri ya. Jadi dulu saya bukan ahli kitab, saya enggak, kalau kalian tanya ayat berapa, surat berapa, pasal berapa, saya nggak paham, saya nggak bisa kasih tahu gitu ya. Tapi pernah ada di fase saya itu setiap hari membaca kitab ya, dari kitab Taurat, dari kitab Al-Quran, dari kitab Injil, dari kitab Kuan Yin, dari kitab Yin Yang begitulah. Nah, jadi selalu saya sisihkan setiap hari setidaknya itu 10 halaman atau 10 ayat. Setiap hari saya berganti-gantian saya baca. Dan sangat sulit memang memahami. Itu kenapa kalau dalam beberapa agama itu ada yang namanya filsafat agama tertentu, teologi agama tertentu gitu ya. Terus ada bakti agama tertentu. Itu ya fungsinya untuk mempelajari itu. Dan agar kita tidak salah tangkap. Ini masih banyak banget ya. Masih banyak banget. Dan ini sudah 24 menit. Mungkin saya akan nanti bikin lagi part selanjutnya. Karena saya harus jalan lagi nih. Saya harus cari duit. Dan ya, itu kita tadi sampai Love Universal ya. Nanti kita akan lanjut lagi di lain waktu di minggu selanjutnya. Ciao. Lahir dibaptis besar naik haji hati pelangi, mulus
cuci hati kasar, otak ditaruh di biji terserah. Kedamaian absolut katanya ada di surga, surga yang mana? Katanya ikuti saja Tuhanku, ayolah Tuhan, Tuhan yang mana? Kebaikan itu suci, tapi mengapa baik ada batasnya? Kebaikan tak terbatas katamu,